Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormatin Bapak Bayu Suma Anggara selaku dosen mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Ida Nadhiratul Laili dari lokal A23 dengan NIM 2281131110. Izinkanlah saya di sini akan menguraikan tentang perencanaan proses, sumber bahan, dan media pembelajaran. Perencanaan proses, sumber bahan, dan media pembelajaran merupakan bagian penting dalam merancang dan melaksanakan sebuah program pembelajaran. Dalam konteks ini, perencanaan proses mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sumber bahan merujuk pada materi dan sumber daya yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, dan sedangkan media pembelajaran mencakup alat teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Berikut ini penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama, perencanaan proses. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil akhir dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen, dan dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam pedoman melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran itu meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Yang di dalam RPP itu sekurang-kurangnya memuat tentang tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan hasil belajar. Manfaat dari perencanaan pembelajaran. 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik itu unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif atau tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan keterlambatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Selanjutnya, sumber bahan. Sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh. Sedangkan bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa bahan tertulis ataupun bahan yang tidak tertulis. Dan bahan ajar tersebut akan diberikan kepada peserta didik. Tujuan sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan. Yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan
yang sifatnya individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran. Yang kelima, lebih memantapkan pengajaran dengan 5. Memungkinkan belajar dengan cara seketika, karena dapat mengurangi jarak pemisah antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Yang keenam, memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas, terutama dengan adanya media massa, dengan jalan pemanfaatan bersama secara lebih luas tenaga atau kejadian yang langka dan penyaji yang mampu membuat batas geografis. Yang termasuk dalam sumber belajar yang pertama yaitu buku teks. Buku teks itu bisa berupa buku pengetahuan, dan buku pengetahuan itu disesuaikan dengan tingkat peserta didik dan di dalamnya mencakup materi yang relevan. Yang kedua, ada materi ajar atau tambahan. Biasanya di dalam materi ajar itu dia disiapkan bahan-bahan pembelajaran tambahan seperti jurnal atau artikel, atau bisa slide presentasi atau video pembelajaran lainnya. Selanjutnya yang ketiga, sumber daya online. Biasanya dalam sumber belajar itu kita memanfaatkan sumber daya online seperti misalnya situs web atau video atau platform e-learning ya, yang kesemuaan itu untuk mendukung pembelajaran. Yang keempat, ada alat bantu visual. Misalnya dalam sumber belajar, alat bantu visual itu bisa berupa bagan, bisa berupa grafik, atau bisa berupa gambar yang kegunaannya untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang kompleks. Yang kelima yaitu alat praktikum. Biasanya disiapkan alat peraga. Lanjut, yang ketiga yaitu media pembelajaran. Menurut Asnawir dan Usman mengemukakan pengertian media pembelajaran adalah sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens atau siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Fungsi media pembelajaran yaitu ada 3. 1. Memotivasi minat atau tindakan. Untuk memenuhi fungsi memotivasi atau tindakan, maka media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang siswa agar mendengar atau bertindak. Pencapaian tujuan ini akan mempengaruhi sikap, nilai, dan emosi. Yang kedua, menyajikan informasi. Untuk memenuhi fungsi informasi, media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka penyajian informasi dihadapkan sekelompok siswa. Isi dan bentuk penyajian bersifat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan, laporan, atau pengetahuan latar belakang. Penyajian dapat pula berbentuk hiburan, drama, atau misalnya teknik motivasi. Ketika mendengar atau menonton bahan informasi, siswa bersifat pasif. Partisipasi yang diharapkan dari siswa hanya terbatas ada persetujuan atau ketidaksetujuan secara mental, atau terbatas pada perasaan tidak atau kurang senang, netral atau senang. Selanjutnya yang ketiga, memberi instruksi. Media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media harus melibatkan siswa, baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis, dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar
menyiapkan instruksi yang efektif. Di samping menyenangkan, media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan individual siswa. Yang termasuk dalam media pembelajaran, satu yaitu proyektor dan layar. Yang kedua, ada papan tulis dan spidol. Yang ketiga, teknologi digital. Misalnya kalau teknologi digital misalnya menggunakan komputer, tablet, atau handphone. Yang keempat, audiovisual. Biasanya menggunakan rekaman audio atau video untuk menyajikan materi atau kasus. Selanjutnya yang kelima, media interaktif. Yang keenam, papan tulis interaktif. Dalam perencanaan, proses penting untuk mempertimbangkan karakteristik pendidik, tujuan pembelajaran, dan konteks pembelajaran. Pilihlah sumber bahan dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yang mendorong peserta didik terlibat aktif dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.